Hati yang mulia
dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur Tuhan pagi ini Kau kumpulkan kami dalam ibadah pagi hari ini Tuhan. Sukacita sudah kami naikkan ke hadapan Tuhan. Kau memberikan penghiburan kepada kami dengan sukacita yang luar biasa Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu Bapa. Kiranya Kau mau urapi Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa. Kau urapi dari ujung rambut hingga ujung kakinya Tuhan. Biar apa yang disampaikan boleh memberkati kami, boleh menjadi rema bagi kami, boleh menjadi berkat yang akan kami bawa pulang ke rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ke dalam tangan-Mu Tuhan, kami serahkan doa ucapan syukur ini. Dan yang siap untuk mendengar firman Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Shalom. Shalom. Mungkin mic-nya bisa di setelkan ya. Puji Tuhan, hari ini kita kedatangan tamu dari Jakarta, Bapak Pendeta Yusuf Manundu beserta dengan Ibu dan rombongan. Ada Pak Juni dari Semarang, ya. Mungkin ada sebagian besar sudah tahu dengan Bapak Pendeta Yusuf, walaupun mungkin baru hari ini ketemu dengan beliau secara langsung, ya. Beliau adalah seorang pelayan Tuhan, seorang hamba Tuhan yang aktif dalam pelayanan terkait dengan pelayanan yang rempet-rempet bahaya. Kalau di Indonesia bahaya. Tapi memang itulah konsekuensi hidup melayani Tuhan Yesus. Ya, beliau melayani dalam pelayanan yang terkait dengan mutakhir. Ya, salah satunya yang sekarang ya istilahnya bersama-sama yaitu Bu Nana. Nah, puji Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Waktu selanjutnya saya serahkan. Ya. Ya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabar? Ya. Luar biasa. Senang sekali bisa hadir di sini. Saya percaya tidak ada yang kebetulan ya. Semua sudah diatur dengan sempurna oleh Tuhan, bahwa kita berjumpa pada saat ini itu sudah masuk di dalam agenda Tuhan. Amin. Kalau kita perhatikan hidup manusia, setiap kali manusia melakukan aktivitas, semua sudah diatur dengan agenda yang dimaksimalkan. Jadi hari ini dia ketemu siapa, besok dia ketemu siapa, lusa dia ada di mana, itu sudah masuk di dalam agenda. Apalagi kalau dia seorang pejabat, itu sudah disusun dengan rapi. Dia ada di Surabaya, dia ada di Sulawesi, dia ada di Singapura, dia ada di di mana-mana itu sudah diatur. Kita yang manusia ini, manusia yang terbatas, manusia yang lemah, kita coba menata hidup yang singkat ini dengan cara yang demikian. Apalagi Tuhan, ya, berbicara tentang keselamatan itu merupakan satu hal yang bagi Tuhan adalah prioritas hidup, bukan untuk prioritas hidup untuk manusia saja. Itu prioritas hidup untuk Tuhan sendiri. Karena mengerjakan keselamatan itu Tuhan melakukan dengan segala upaya. Bahkan kalau kita perhatikan, Alkitab mencatat itu adalah pekerjaan yang paling tersulit
yang pernah muncul di dalam kehidupan Tuhan sebagai pribadi yang maha kuasa. Tuhan mau menjadikan gunung, Tuhan hanya berfirman, jadi gunung, gunung jadi. Tuhan mau menciptakan laut, Tuhan hanya berfirman, jadilah lautan, maka lautan jadi. Tuhan mau menciptakan matahari, Tuhan hanya berfirman, jadilah matahari, maka matahari jadi. Apapun yang Tuhan mau, Tuhan hanya berfirman. Tidak butuh ilmu pengetahuan, tidak butuh bantuan teknologi, tidak butuh tenaga yang lain. Dan kita perhatikan bahwa berurusan dengan keselamatan itu merupakan suatu pekerjaan yang paling berat bagi Tuhan, yang paling sulit. Karena Tuhan harus bukan hanya berkorban tenaga, bukan hanya berfirman, tapi dia harus dipermalukan, dia harus mengosongkan kealahannya untuk turun ke dalam dunia. Dia menyangkali kebesarannya. Ini pekerjaan yang berat sekali Bapak Ibu. Dia mengosongkan kealahannya, dia menyangkali dirinya. Dia pribadi yang maha kuasa, yang maha besar dan maha sempurna. Dia datang merendahkan dirinya untuk berada di tengah-tengah manusia. Supaya apa? Supaya manusia bisa selamat. Dia bukan saja mengosongkan kealahannya, tapi dia juga menyangkali dirinya. Dia dipermalukan Bapak Ibu. Dia ada di dalam dunia ini benar-benar dipermalukan. Kenapa? Karena waktu dia lahir saja manusia tidak menerima Tuhan. Manusia menganggap bahwa Tuhan pribadi yang paling menjijikan buat mereka. Manusia menganggap bahwa Tuhan adalah pribadi yang paling tidak disukai oleh manusia. Mungkin kita belum menangkap ini, tapi kalau kita lihat dari kenyataan bahwa peristiwa kedatangan Tuhan ke dalam dunia, ini adalah satu kenyataan yang harus kita pahami. Dia tidak diinginkan. Mereka datang ke Bethlehem, ya. Pada waktu itu terjadi sensus yang diberlakukan oleh kerajaan Romawi, dan setiap orang harus kembali ke kota asal. Karena Yusuf dan Maria berasal dari kota Daud, maka mereka harus kembali ke Bethlehem. Harus kembali pulang kampung. Nah, kita perhatikan bagaimana apa yang terjadi dengan Tuhan. Apa yang terjadi? Waktu Yusuf dan Maria sampai di Bethlehem, tidak ada manusia yang buka pintu. Saya datang ke Sidoarjo, saya disambut oleh Pak Dede. Terima kasih ya Pak Dede. Saya disambut. Tapi Tuhan, Dia pencipta. Dia yang maha kuasa. Dia yang maha besar. Dia lebih terhormat daripada seluruh presiden di dunia ini. Waktu turun ke dalam dunia, manusia tidak menginginkan dia. Semua tutup pintu Bapak Ibu. Maaf, di rumah kami tidak ada tempat. Maaf, di rumah kami tidak ada tempat. Dari satu jalan ke jalan berikutnya, Maria dan Yusuf tidak mendapatkan satupun manusia yang menyambut Tuhan.
Bukan Yusuf dan Maria yang mereka tolak. Yusuf dan Maria adalah keluarga mereka. Yusuf dan Maria adalah keluarga yang lama di perantauan. Pasti mereka merindukan kehadiran Yusuf dan Maria. Pasti mereka ingin bersukacita bersama pada waktu itu. Tapi menarik sekali untuk kita perhatikan bagaimana Tuhan tidak diterima, Bapak Ibu. Tuhan tidak diinginkan. Ini suatu pekerjaan yang paling berat. Dia yang maha kuasa, dunia diciptakan oleh Tuhan, tapi manusia tidak menginginkan Tuhan. Manusia tidak menginginkan Tuhan. Manusia menganggap bahwa Tuhan satu pribadi yang sangat mereka tidak sukai. Dan apa yang terjadi kita melihat karena Tuhan tidak diinginkan, maka Tuhan harus lahir di kandang binatang. Tuhan harus lahir di kandang domba. Kenapa Tuhan lahir di kandang domba? Kenapa sampai Tuhan lahir di kandang binatang? Dia pencipta. Dia yang maha besar. Dia lebih mulia dari seluruh presiden di dunia. Tapi dia tidak diinginkan oleh manusia. Manusia tutup pintu semua. Maaf, di rumah kami tidak ada tempat. Maria dengan kandungan yang sudah besar dan sudah hampir tiba untuk melahirkan. Karena tidak ada tempat, mereka ditolak dari satu tempat, dari satu jalan, dari satu rumah ke rumah yang lain. Dan sudah tiba waktu untuk melahirkan. Tuhan adalah pribadi yang begitu mungkin lebih rendah daripada sampah, Bapak Ibu. Sampah masih dikumpulin sama pemulung saat ini. Masih diambil dan masih ada harganya. Masih ada nilainya, masih bisa dijual sampah itu. Tapi Tuhan tidak diinginkan oleh manusia. Makanya saya katakan berurusan dengan keselamatan manusia ini adalah pekerjaan yang terberat yang pernah muncul dan hadir di dalam kehidupan Tuhan. Ini pekerjaan terberat, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, saya percaya kalau bicara tentang pemberitaan Injil yang adalah tujuan untuk keselamatan hidup manusia, semua sudah diatur dengan sempurna di hadapan Tuhan. Ribuan tahun sudah disusun, sudah disetting dalam agendanya Tuhan. Karena mengerjakan keselamatan adalah pekerjaan yang paling sulit di dalam Tuhan. Jadi saya percaya bahwa pada hari ini kita berjumpa di tempat ini bukan karena Pak Dede membuka pintu supaya saya bisa berkhotbah di sini, bukan karena kita sudah saling bertelpon, atau bukan karena saya lagi ada pelayanan di Jawa Timur, bukan.
tapi semua sudah diatur dengan sempurna oleh Tuhan. Bahwa Tuhan punya target yang luar biasa. Kalau sudah bicara tentang keselamatan, maka itu adalah prioritas Tuhan. Kita perhatikan tatanan surya yang diciptakan oleh Tuhan, yang membuat kita terkagum-kagum. Kita kalau lagi naik pesawat, kita lihat ke bawah, betapa besarnya Tuhan itu. Betapa besarnya Tuhan itu. Dan Tuhan mengatur dengan begitu sempurna. Semua diatur dan diprogram dengan begitu tepat. Tidak ada yang miss, tidak ada yang tidak sempurna. Kita melihat matahari setiap pagi dia sudah terbit tanpa harus kita berdoa, ya, tanpa harus kita miss call dulu dengan handphone. Matahari jangan lupa ya, kalau sudah mau jam 6 harus muncul dong, kami membutuhkanmu. Tidak perlu. Tidak perlu bantu alat teknologi untuk supaya matahari jangan sampai terlambat. Kita harus pasang bantu supaya dia setia dan tepat waktu. Tidak perlu. Semua sudah diatur oleh sempurna. Semua sudah diatur oleh Tuhan dengan sempurna. Jam 6 sore, kita nggak usah tengking-tengking, panggil pendeta dari luar negeri. Anda punya doa hebat, datang dong ke sini. Supaya matahari jam 6 dia harus pergi dulu karena kami mau butuh istirahat, kami mau butuh rest, mau tidur. Hamba Tuhan yang punya doa yang hebat, ayo sini. Doa dulu supaya matahari itu ini. Enggak perlu. Semua sudah diatur dengan sempurna oleh Tuhan. Setiap sore dia matahari tahu bahwa itulah waktunya dia harus menghilang dari pandangan manusia. Dia harus memudar sampai tidak kelihatan sama sekali. Betapa sempurnanya Tuhan merancang dan menciptakan sesuatu. Sekali lagi Bapak Ibu, makanya saya katakan kalau sudah bicara keselamatan, apapun yang ada di dalam Tuhan itu akan dikerahkan. Bahkan sampai nyawanya dia korbankan. Supaya apa? Supaya kita semua bisa selamat. Jadi jangan main-main, ya. Banyak orang bertanya, dulu awal-awalnya waktu saya muncul dengan pelayanan berapologet, menyampaikan hal-hal tentang kebenaran Injil. Yang tadi juga sudah disinggung oleh Bapak Dede, bahwa pelayanan ini memang cukup membutuhkan kesungguhan untuk melayani seperti ini, karena tidak mudah, ya. Dan saya tahu kalau Tuhan saja mengerjakan keselamatan itu dengan siap untuk dikorbankan nyawanya, kenapa kita tidak mau? Kenapa kita harus menahan diri untuk menyatakan kebenaran kepada manusia, untuk menyatakan Injil keselamatan kepada manusia? Kenapa kita harus menahan diri? Kita harus melakukan dengan sungguh-sungguh. Kita harus berbicara. Tuhan melakukan dengan segala upaya. Apapun dikerahkan oleh Tuhan.
Beberapa tahun yang lalu saya pernah melihat di salah satu televisi bagaimana ada seorang ayah yang dihukum masuk sel, masuk tahanan, masuk penjara hanya karena dia menghukum anaknya, dan cara penghukuman ini yang dianggap melanggar undang-undang. Ya, jadi anaknya dia hukum, dia ikat di kandang binatang, di kandang sapi. Karena anaknya dianggap nakal, anaknya itu mencuri uang, mengambil uang papanya. Papanya mungkin kesal. Jadi papanya mungkin menganggap supaya ini anak jera dan tidak melakukannya lagi, maka anaknya itu dihukum, ditarik dan diikat di kandang binatang. Karena publikasi media sosial ini semakin hari semakin berkembang begitu luar biasa, akhirnya berita ini sampai ke yang berwajib. Apa yang terjadi? Papanya ditangkap. Papanya dimasukkan ke dalam penjara. Kenapa? Karena dianggap artinya merendahkan manusia. Padahal itu anaknya sendiri. Dan dia dengan tujuan hanya untuk mendisiplinkan anaknya. Dia hanya dengan tujuan supaya anaknya lain kali tidak melakukan itu lagi. Tapi dia dianggap bersalah. Dia dianggap pribadi yang merendahkan hakikat manusia. Ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Tuhan bukan hanya diikat, lahir di kandang binatang. Penyangkalan diri yang begitu luar biasa yang Tuhan lakukan buat hidup kita. Ya. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari perhatikan keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan dengan sungguh-sungguh, jangan sampai itu hilang. Ya. Jangan sampai itu dicuri sama iblis. Jangan sampai itu lepas dari hakmu. Jangan sampai itu lepas dari tanganmu. Ya. Tuhan berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jangan sampai itu diambil. Bukan Tuhan yang ambil. Tuhan sudah memberikan keselamatan bagi kita. Tuhan tidak pernah mengambil. Tuhan bahkan mengorbankan dirinya supaya kita selamat. Bagaimana mungkin Tuhan mengambil? Tuhan tidak mungkin mengambil keselamatan yang sudah kita terima. Tapi keselamatan itu bisa hilang. Keselamatan itu bisa lepas dari tangan kita. Dan siapa yang mengambil itu? Itulah iblis. Iblis itu akan berusaha untuk mencuri keselamatan yang sudah diberikan oleh Tuhan di dalam hidup kita. Jadi perhatikan baik-baik sekali lagi, jangan sampai keselamatan yang sudah diberikan oleh Tuhan itu lepas dari tangan kita. Karena Tuhan berkata di dalam Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Iblis akan mengambil itu, dia akan curi itu. Dia akan hilangkan itu dari dalam hidupmu. Dengan bagaimana? Dengan tipu daya tentunya. Jadi dia berusaha untuk membuat Anda tertipu dan tidak melakukan firman Tuhan di dalam hidup ini. Jadi perhatikan ya, bahwa keselamatan itu bisa hilang. Nah, saya mau beritahu kepada kita bahwa upaya iblis untuk
mengambil keselamatan dari dalam hidup manusia itu, ini adalah upaya yang tidak main-main. Ini adalah upaya yang sangat serius. Bukan hanya serius, upaya yang sangat begitu berbahaya buat kehidupan manusia. Ya. Iblis adalah pribadi yang begitu tidak menginginkan supaya manusia itu selamat. Kalau Tuhan pribadi yang begitu serius untuk memikirkan keselamatan kita. Tuhan adalah pribadi, ya welcome. Ya Bapak Ibu, mohon maaf, tolong usahakan jangan jalan-jalan ya. Supaya kita bisa menangkap, karena iblis ini jahat sekali, dia berusaha untuk mencuri kebenaran itu supaya jangan sampai kita miliki. Tujuannya untuk apa? Supaya keselamatan itu hilang dari dalam hidup kita. Tuhan berkata ada tanah yang ada benih yang ditabur di pinggir jalan. Ada benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu. Yang di pinggir jalan itu begitu banyak kelompok yang mendengarkan firman Tuhan, tapi posisi mereka ada di pinggir jalan. Kenapa? Karena manusia-manusia seperti ini tidak hati-hati di dalam memperhatikan keselamatan hidup mereka. Firman disampaikan, iblis datang mengambil, supaya manusia tidak hidup di dalam firman. Iblis curi, ya. Makanya kalau kita dengarkan firman harus benar-benar dengan tanah hati yang baik. Tanah hati yang baik pun juga terdiri dari beberapa kelompok. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Itu sangat banyak bervariasi hidup manusia. Saya berdoa supaya kita semua yang hadir di sini, kita dengan tanah yang akan menghasilkan 100 kali lipat. Ya. Jadi supaya apa? Supaya keselamatan itu benar-benar tidak dicuri oleh iblis. Nah, saya mau beritahu begini, bahwa Tuhan adalah pribadi yang sangat luar biasa memikirkan keselamatan hidup manusia. Dia sampai tinggalkan kerajaan surga, dia turun dan direndahkan, dia dipermalukan. Pencipta yang menciptakan dunia ini, dia yang punya dunia ini, tapi dia harus lahir di kandang binatang karena dia tidak diinginkan manusia. Ya. Dia tidak diinginkan oleh manusia. Dia harus dipermalukan. Tapi bagi Tuhan, dia menyangkali dirinya. Dia mengosongkan kealahannya. Dia melepaskan atribut kebesarannya, dia tinggalkan di surga supaya dia bisa menghadiahkan dan memberikan keselamatan. Supaya manusia yang menuju kepada kebinasaan ini bisa selamat, Bapak Ibu. Dia tanggalkan kebesarannya, dia tinggalkan kealahannya di surga untuk datang dan dipermalukan oleh manusia. Jadi betapa seriusnya Tuhan mengerjakan keselamatan ini. Kalau orang Kristen tidak serius meresponi keselamatan yang mereka miliki, mohon maaf, tidak mungkin Anda bisa selamat. Tidak mungkin. Nah, ada satu pribadi. Kita kenal Tuhan adalah pribadi yang sangat baik. Ya. Tapi kita lupa. Gereja ini suka lupa. Gereja di seluruh dunia, salah satu kelemahan yang mereka miliki, mereka lupa bahwa ada satu pribadi yang sangat jahat. Siapa dia, Bapak Ibu? Ya.
Bisa nangkap ini? Ada satu pribadi yang sangat jahat. Nah, ini salah satu kelemahan gereja. Di seluruh dunia. Gereja lupa bahwa iblis ini sangat jahat. Iblis ini sangat marah terhadap keselamatan. Sangat marah. Dan karena gereja lupa atau mungkin gereja tidak mengerti, maka mereka menganggap menjadi orang Kristen itu biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Mereka tidak pernah berhati-hati dengan harta karun yang begitu istimewa yang Tuhan sediakan dan Tuhan berikan di tangan kita. Kita punya akses untuk bisa pulang ke sana. Keselamatan yang dikerjakan, Tuhan dipermalukan, Tuhan dikorbankan, Tuhan menderita dengan begitu luar biasa. Supaya kita bisa menggenggam keselamatan itu. Nah, kita lupa ini harta yang begitu luar biasa, yaitu keselamatan. Kita nggak jaga. Kita menganggap, yang penting saya sudah jadi orang Kristen. Bukan, Bapak Ibu. Ini harta karun yang dipercayakan Tuhan. Kalau sampai direbut sama musuh. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa mengerjakan keselamatan itu Tuhan sampai dari batok kepala sampai kaki hancur jadi perkedel untuk mengerjakan keselamatan. Kenapa Tuhan dari batok kepala sampai kaki hancur jadi perkedel? Karena iblis marah betul dengan Tuhan. Iblis tahu betul bahwa Tuhan mau memberi keselamatan kepada manusia. Dan ini tidak boleh terjadi. Ini tidak boleh sampai manusia selamat. Maka bagaimana caranya iblis harus menghentikan Tuhan. Supaya Tuhan tidak berlama-lama ada di antara manusia. Karena iblis tidak suka kalau manusia selamat. Iblis tidak mau. Tuhan tidak boleh berlama-lama. Tuhan harus segera disingkirkan. Tuhan segera harus dimatikan. Karena kalau Tuhan ada di tengah dunia, maka manusia selamat. Maka kebusukan iblis itu akan ditelanjangi, akan dibongkar, dan manusia akan mengerti kebenaran. Terang, Tuhan adalah terang, dan iblis adalah kegelapan. Terang dengan gelap tidak bisa ketemu, Bapak Ibu. Terang ini harus segera dimusnahkan, tidak boleh berlama-lama di dunia. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana upaya setan untuk mencegah jangan sampai Anda dan saya selamat, bisa pulang ke surga. Setan ini tidak ada kamus, tidak ada kata-kata yang cocok. Saya lihat dia di dalam kamus. Tuhan, saya harus menggambarkan seperti apa setan ini. Supaya gereja itu ngerti. Saya harus jelaskan seperti apa. Supaya jemaat umatmu itu ngerti setan ini begitu luar biasa. Sadisnya luar biasa. Sadisnya luar biasa. Paulus dia pernah membantai orang Kristen. Paulus adalah orang yang sangat anti, membenci kepada Tuhan. Dia sangat membenci kepada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dia bunuh.
Tapi waktu Tuhan Yesus ketemu dia dalam perjalanan ke Damsyik, Tuhan Yesus tidak pernah berkata, "Hei orang jahat." Tuhan Yesus cuma berkata, "Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku?" Tuhan Yesus tidak pernah memberikan predikat jahat kepada Paulus, padahal dia seorang pembunuh. Tapi ini roh jahat. Yang bilang iblis itu roh jahat siapa? Tuhan. Yang bilang iblis itu jahat siapa? Tuhan. Yang bilang dia pembinasa keji siapa? Tuhan. Nah, kalau Tuhan sampai bilang iblis ini roh jahat, Anda tidak hati-hati dan tidak waspada, maaf ya, Anda tidak mungkin bisa selamat. Maaf, mohon maaf sebesar-besar. Tidak mungkin bisa selamat. Oleh sebab itu hati-hati. Kerjakan keselamatanmu dengan sungguh-sungguh. Kerjakan keselamatanmu dengan sungguh-sungguh. Kalau Tuhan Yesus all out, semua dia kerahkan, kebesarannya pun ditanggalkan. Semua dikerahkan Tuhan. Sampai nyawa pun harus dia serahkan. Untuk menghadirkan keselamatan itu supaya bisa menjadi milik kita. Ya. Saya mau jelaskan satu hal kepada kita. Bahwa iblis ini sangat marah. Kalau kita lihat, kita mungkin berkata teroris itu sadis. Teroris itu hanya sebagian kecil. Cuman maaf ya, cuma kalau orang Jepang bilang cuma tai kukunya. Iblis itu kejahatan yang ada di dalam teroris. Kecil, sebagian kecil aja dia pindahkan kepada teroris. Makanya mereka menjadi begitu jahat dan ingin membunuh siapapun. Sebetulnya dalangnya ini adalah iblis yang tidak dimengerti oleh manusia. Yang paling mengerikan, orang Kristen tidak mengerti. Jadi iblis ini tidak ketahuan, begitu jahat. Dan merancang segala macam kejahatan di dalam hidup manusia. Supaya manusia semua mati dan binasa. Nah, saya mau beritahu kepada kita. Kemampuan iblis ini itu sangat luar biasa. Tidak main-main Bapak Ibu. Sangat luar biasa. Walaupun dia tidak maha kuasa. Tapi kemampuannya tidak boleh diragukan. Tidak boleh diragukan. Tidak diragukan. Kemampuannya di dalam menipu manusia ini luar biasa. Kita lihat. Kita buktikan melalui firman Tuhan. Ya. Adam dan Hawa itu manusia yang kudus. Manusia yang belum mengenal dosa. Adam dan Hawa itu tinggal di Taman Eden. Di Taman Eden itu belum ada diskotik. Belum ada. Di Taman Eden itu belum ada narkoba Bapak Ibu. Transaksi jual beli. Belum ada bandar narkoba. Di Taman Eden itu belum ada prostitusi. Yang kadang-kadang kalau lewat ada yang suka mampir. Belum ada di situ. Ini tempat yang kudus. Tempat di mana manusia bersekutu dengan Tuhan begitu luar biasa. Belum ada bohong-bohong. Belum ada.
Belum ada maki-makian, belum ada. Belum ada kebun binatang yang keluar dari mulut, belum ada. Semua di dalam keharmonian yang begitu luar biasa karena manusia bersekutu dengan Tuhan. Hari-hari berbicara dengan Tuhan berhadapan muka. Mereka berbicara dengan Tuhan bukan seperti kondisi saat ini. Bagaimana mendengarkan suara Tuhan? Tuhan itu bicara bagaimana cara? Mereka itu dengar suara Tuhan audible. Muka berhadapan muka. Oh, persekutuan yang begitu luar biasa indahnya. Cuma saya mau beritahu kepada kita, kemampuan iblis untuk menipu manusia tidak perlu diragukan, Bapak Ibu. Yang ada di Taman Eden saja, dia bisa seret keluar. Bisa nangkap ini Bapak Ibu? Yang ada di Taman Eden, dia bisa tarik dan keluarkan mereka. Dengan kemampuan yang begitu luar biasa. Manusia bisa terjamah oleh dosa. Dan manusia hilang keselamatan. Oh, kemampuannya luar biasa. Saya, kalau Tuhan sudah ingatkan seperti ini, saya bisa nangis. Setiap hari saya nangis kadang-kadang sampai berjam-jam. Tidak gampang Bapak Ibu, mengerjakan keselamatan itu tidak gampang. Tidak gampang. Dan setan ingin membuat gereja terlena. Setan ingin membuat supaya gereja menganggap biasa-biasa saja perjalanan hidup. Ini Adam dan Hawa ini ada di dalam persekutuan dengan Tuhan loh. Ada di dalam kemesraan dengan Tuhan. Itu saja dia bisa keluarkan. Dia bisa seret itu. Yang jadi pengkhotbah di Taman Eden siapa Bapak Ibu? Bukan pendeta. Tuhan sendiri yang berkhotbah kepada mereka. Adam, Hawa, begini loh nak. Tuhan sendiri yang khotbah kepada mereka. Makanya saya bilang kemampuan iblis ini. Ini salah satu kelemahan terbesar di dalam gereja. Karena gereja menganggap iblis itu gampang. Bisa dikalahkan cuma dengan lagu. Kemenangan itu cuma ada di lagu, bos. Jangan main-main dengan hidup. Siapa yang khotbah di Taman Eden? Halo? Tuhan sendiri. Belum ada pendeta. Apalagi cuma kelas pendeta. Maaf, saya juga pendeta. Kalau Anda tidak sungguh-sungguh hidup bersama dengan Tuhan, sekali lagi, mohon maaf sebesar-besarnya, Anda tidak mungkin bisa selamat. Tidak mungkin Bapak Ibu. Saya berbicara ini karena saya mengasihi Anda. Nggak main-main dengan urusan keselamatan ini. Tidak main-main. Ya. Urusan keselamatan ini bukan karena sudah pindah agama dari agama lain terus jadi agama Kristen, bukan. Nah itu mah urusan kulit dan di luar kulit lagi itu. Itu masih terlalu jauh. Karena ingat, ada satu pribadi yang sangat jahat. Siapa namanya Bapak Ibu? Iblis. Dan dia tidak menginginkan satu manusia pun selamat.
Adam dan Hawa. Belum pernah mengenal kata dusta. Belum ada kata bohong di sana. Hidup di dalam kekudusan yang begitu luar biasa. Belum ada kesulitan di sana. Mereka mau makan, mau apa saja, semua tersedia, free of charge. Semua dengan bebas. Tuhan bilang semua buah di dalam taman ini boleh kamu makan dan tidak perlu dompet. Tidak perlu uang, gratis. Senangnya luar biasa kehidupan seperti itu. Apalagi kita yang sekarang. Penderitaan mengelilingi hidup manusia. Kesukaran ada di mana-mana. Kesukaran begitu menghimpit. Begitu luar biasa. Sebagai senjata-senjata yang siap untuk menghancurkan hidup manusia. Sedangkan yang senangnya luar biasa ini, itu saja bisa ditipu. Apalagi manusia di dalam tingkat kebutuhan penderitaan yang begitu tinggi, itu sangat mudah Bapak Ibu untuk menipu manusia untuk keluar dari kebenaran. Sangat mudah, sangat mudah. Nah, saya mau beri contoh kepada kita. Yang dari Taman Eden saja dia bisa keluarkan. Dia tarik. Dia keluarkan. Bagaimana yang dari luar mau menuju ke Eden yang baru? Bisa nangkap Bapak Ibu? Yang dari Taman Eden saja dia bisa seret. Yang hidupnya bersama Tuhan dan Tuhan yang jadi pengkhotbah buat mereka. Itu bukan ibadah yang kelas di dunia sekarang ini. Tuhan bersama dengan mereka. Makanya karena Tuhan tahu begitu luar biasanya iblis ini, makanya Tuhan rela menanggalkan kealahannya untuk turun dan berhadapan langsung dengan iblis. Supaya apa? Supaya kemenangan itu bisa menjadi milik manusia. Tuhan rela melakukan apa saja sampai dia dipermalukan. Oh, enggak gampang dia ditelanjangi Bapak Ibu. Turun, tidak diinginkan manusia. Manusia tidak mau sama Tuhan. Maaf, di rumah kami tidak ada tempat. Yusuf dan Maria ketok-ketok, tidak ada tempat, maaf. Yusuf dan Maria pindah lagi ke rumah. Maaf, tidak ada tempat. Maaf, tidak ada tempat. Kenapa? Karena manusia semua kerasukan setan, Bapak Ibu. Begitu jahatnya setan ini. Sampai manusia tidak mengenali bahwa yang ada di dalam kandungan itu adalah Sang Pencipta, Sang yang Maha Baik. Tidak dikenali, padahal dia hadir di Betlehem. Orang-orang yang bertuhan, orang-orang yang hari-hari melihat mujizat Tuhan, tapi mereka nggak kenal Tuhan. Anda bisa mengerti ini, kemampuan iblis untuk membutakan manusia itu jangan main-main. Siapa yang tidak kenal Israel? 40 tahun Tuhan yang jadi koki, kasih makan setiap hari, kasih hujan mana buat mereka. Turunkan dari langit secara adikodrati. Laut terbelah di depan mata mereka. Tapi kemampuan iblis jangan dipandang enteng. Yang membelah laut itu sudah ada di antara mereka, sudah mau lahir. Tapi manusia nggak kenal. Ya.
Jadi maaf ya kalau mungkin khotbah saat ini agak bikin Anda terkejut dan mungkin bikin Anda ketakutan. Nggak apa-apa, lebih bagus takut dari sekarang. Jangan nanti kita tersesat semua. Kita anggap biasa saja. 2 Korintus 11 ayat 14, tolong dibacakan ayat ini. Tolong Pak Joni bisa bacakan Pak. 2 Korintus 11 ayat 14. Ya. 2 Korintus 11 ayat yang ke-14. Sebentar Pak. Sudah dapat semua? Sudah? Ya, kalau sudah dapat kita lihat, perhatikan ayat ini. Oke, baca Pak. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Ya, hal itu tidak usah mengherankan. Iblis bisa menyamar seperti malaikat terang. Si hantu ini bisa tampil seperti Tuhan. Malaikat, dia bisa menyamar. Iblis pun bisa seperti malaikat terang. Iblis itu kalau hadir seperti Tuhan, gak ketahuan. Bagaimana bisa ketahuan? Hanya orang yang dipenuhi Roh Kudus baru bisa tahu, oh ini iblis. Ini bukan Tuhan. Waktu Tuhan berjalan di atas air, murid-murid para rasul pun masih tidak mengenal. Oh itu hantu. Bayangkan Tuhan saja mereka kira hantu. Padahal Tuhan melakukan mujizat setiap hari di depan mata mereka loh. Oh itu hantu. Ketakutan mereka. Tuhan mereka kira hantu. Hantu mereka anggap Tuhan. Kemampuan iblis, hal itu tidak usah mengherankan, kata Paulus. Iblis pun bisa menyamar seperti Tuhan. Lihat, Tuhan berfirman di Taman Eden. Iblis pun datang berfirman, tapi firman yang palsu. Bagaimana Tuhan berbicara dan iblis pun berbicara. Yang didengarkan manusia siapa? Tuhan apa iblis? Ya. Kita harus jujur dan berbesar hati untuk membuat persiapan yang sungguh-sungguh. Kita harus jujur dan berbesar hati. Oh, luar biasa kemampuannya Bapak Ibu. Luar biasa. Luar biasa. Jangan anggap enteng dengan iblis. Jangan anggap enteng. Tuhan di Taman Getsemani, bagaimana berdoanya? Sampai keluar peluh seperti titik. Ya, di Taman Getsemani loh. Tuhan semalam-malaman dari malam sampai pagi berdoa dengan ratap tangis yang begitu luar biasa. Tuhan tidak pernah berbuat dosa. Tapi kalau dia menunjukkan satu contoh bagaimana cara berdoa yang membuat kita bisa menang. Bagaimana dengan doa orang Kristen? Samakah dengan doa yang pernah dilakukan oleh Tuhan? Atau orang Kristen cuma tahu berdoa di meja makan? Atau orang Kristen cuma tahu berdoa nanti mau tidur? Tuhan jadi satpam dulu ya, jaga depan, saya mau tidur Tuhan. Kalau cuma begitu orang Kristen tidak usah berdoa Bapak Ibu, tidak usah. Tidak usah berdoa. Berdoalah. Bangun satu hubungan yang intim. Tuhan Yesus berkata, aku dan Bapa satu. Di mana anak di situ di mana Bapa di situ. Makanya Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus. Roh Kudus untuk tinggal di mana? Tinggal di mana? Bapak Ibu? Hotel bintang 5?
Apa di istana? Roh Kudus tinggal di mana? Hah? Tinggal di mana? Ya. Supaya apa? Supaya kita menjadi satu. Roh Kudus harus tinggal di dalam roh kita. Roh Kudus itu bukan benda mati, bukan handphone. Roh Kudus itu pribadi, Bapak Ibu. Teruslah bersekutu dengan Dia. Karena apabila Tuhan menjadi satu dengan hidupmu, disitulah kunci kemenangan orang Kristen. Kenapa Tuhan Yesus tidak kalah? Karena Dia berkata, aku dan Bapa satu. Di mana Bapa, di situ anak. Di mana anak, di situ Bapa. Makanya Tuhan mengutus Roh Kudusnya supaya apa? Supaya tinggal di dalam kita, menjadi satu. Supaya kita juga bisa berkata, aku dan Bapa satu. Jadi kekuatanmu bukan lagi kekuatan Adam dan Hawa, tapi kekuatanmu adalah kekuatan Tuhan Yesus. Karena Dia menunggal dengan hidupmu. Jangan pernah berjalan sendiri, Bapak Ibu. Jangan pernah. Pastikan setiap hari Anda dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu sekali lagi, Roh Kudus itu bukan benda mati, Roh Kudus itu bukan handphone. Roh Kudus itu bukan pulpen. Jadi cuma ditaruh begitu saja, tapi Anda tidak hargai, tidak ajak ngobrol, tidak bersekutu dengan Dia. Roh Kudus itu adalah pribadi Allah sendiri. Permisi tanya nih, kira-kira tiba-tiba Pak Jokowi telepon, misalnya telepon Anda terus berkata, Pak Joni, besok saya mau nginap di rumah Bapak. Sambutannya Pak Joni pasti luar biasa. Kenapa? Karena ini pribadi yang sangat mulia. Pak Joni tidak akan biarkan pertemuan ini berlalu dengan sia-sia. Nah Tuhan bilang, aku mengutus Roh Kudus supaya Dia diam di antara kamu. Supaya Dia diam di dalam kamu. Karena kamu adalah bait Allah, kamu adalah bait Roh Kudus. Kamu adalah rumah Tuhan. Roh Kudus datang. Dan Dia tidak cari hotel bintang 7. Tidak. Dia cari orang yang sudah ditebus. Yang sudah dibayar oleh darah Tuhan. Karena keselamatan adalah sesuatu yang begitu serius di hadirat Tuhan. Makanya Roh Kudus itu harus datang dan manunggal dengan kita. Supaya apa? Supaya Tuhan bisa berkata aku dan Bapa satu. Supaya kita pun bisa berkata aku dan Bapa satu. Jangan pernah sendirian Bapak Ibu. Mungkin ada orang bertanya, bagaimana cara penuh dengan Roh Kudus? Apakah kalau jadi pendeta sudah penuh Roh Kudus? Belum. Ya, penuh Roh Kudus itu saya ingin beri contoh. Jangankan cuma pendeta, rasul besar seperti Petrus saja ada saatnya dia tidak penuh Roh Kudus. Saya akan buktikan melalui firman Allah. Kita buka Galatia 2 ayat 11 sampai 14. Tolong dibacakan Galatia 2 ayat 11 sampai 14. Sudah dapat semua Bapak Ibu? Sudah? Halo? Ya, kalau sudah dapat tolong dibacakan Pak Joni. Galatia 2 ayat 11 sampai 14. Paulus bertentangan dengan Petrus. Ya, Paulus bertentangan dengan Petrus. Petrus rasul besar, Paulus juga rasul besar. Dua rasul besar, satu untuk bangsa non-Yahudi, satu untuk khusus bangsa Yahudi. Petrus untuk bangsa Yahudi, Paulus untuk non-Yahudi. Ini dua rasul besar hebat. Tapi ada satu waktu Alkitab yang menyatakan bahwa tidak setiap hari itu manusia dipenuhi Roh Kudus. Baca Pak. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, Ya. aku berterang-terang menentangnya. Ya. Sebab ia salah. Sebab ia Salah. ya. Ini artinya kenapa dia bisa salah? Karena dia tidak dipenuhi dengan
Roh Kudus. Roh Kudus, roh kebenaran. Kalau roh kebenaran itu ada, maka dia tidak mungkin salah. Karena roh kebenaran. Kalau roh kudus itu ada, maka dia tidak mungkin najis. Karena dia roh kudus kalau dia hadir. Itu artinya bahwa pada saat itu Petrus tidak dipenuhi roh kebenaran. Tidak dipenuhi oleh roh kudus. Terus Pak. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Iya, ia makan sehidangan dengan orang-orang non-Yahudi. Terus Pak. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri. Iya, ia mengundurkan diri Dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. ya, karena dia takut. Kemunafikan muncul. Dia takut pada waktu itu. Dia tidak berani menyatakan kebenaran. Dia takut. Dia bukan takut Tuhan, dia takut orang Yahudi. Seharusnya Petrus harus tetap takut kepada Tuhan, bukan takut kepada orang Yahudi. Orang Yahudi datang, dia takut, dia mundur. Ini rasul besar loh. Rasul besar saja bisa ada saatnya dia tidak penuh Roh Kudus. Dia takut, dia mundur. Dia bukan takut Tuhan, tapi dia takut orang Yahudi. Dia lihat orang Yahudi datang, daripada nanti dia dimarah, daripada nanti dia dipukul, dianiaya, maka dia mundur, dia tinggalkan orang-orang non-Yahudi. Karena orang Yahudi punya standar hidup bahwa mereka tidak boleh bergaul kepada sembarang orang. Itulah yang diikuti oleh beberapa kelompok saat ini, menganggap orang lain kafir. Ini sebetulnya semuanya dari firman Tuhan ini. Kebenaranlah yang menulis itu. Tapi dipakai oleh beberapa orang yang diperalat oleh kuasa kegelapan. Beberapa kelompok yang sekarang ini merasa paling suci. Sebetulnya ini orang Kristen lah yang punya cara hidup harus seperti itu. Tidak boleh bergaul dengan siapapun. Artinya bukan tidak boleh berteman. Tapi kalau kita berteman, kita harus jadi berkat. Kita harus menyampaikan kebenaran kepada mereka. Bukan kita bergaul terus kemudian kita ikuti cara mereka. Bukan. Ya. Ini hati-hati Bapak Ibu. Terus kita lihat dulu nih. Saya jelaskan. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia. Iya, orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik. Terus apa yang terjadi? Sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Iya, turut terseret. Barnabas juga rasul besar. Terseret. Apakah mereka penuh Roh Kudus? Tidak. Ya. Jadi ada momen tertentu kalau kita tidak diurapi, kalau kita tidak berjaga, kita tidak menyembah Tuhan, maka saat seperti itu roh najis akan masuk. Sekalipun Petrus rasul besar. Petrus punya bayangan saja di Kisah pasal 3. Cuma kena bayangan saja bisa sembuh. Luar biasa dia dipakai Tuhan. Tapi kalau tidak berjaga-jaga setiap hari, maka iblis dengan begitu cepat bisa masuk. Terus Pak. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Jika engkau seorang pemberita Injil tapi hidup secara najis, bagaimana mungkin engkau bisa jadi penginjil? Itu bahasa yang sederhananya. Jika engkau orang Yahudi hidup secara kafir, bagaimana mungkin engkau bisa membuat orang kafir menjadi Yahudi? Petrus rasul besar. Petrus rasul besar. Dan pada saat dia tidak berjaga-jaga, roh jahat bisa dengan begitu mudah masuk di dalam hidupnya. Untung ada Paulus di situ. Dan apa yang terjadi? Paulus di dalam pengurapan Tuhan yang luar biasa, di dalam Roh Kudus memenuhi hidup dia.
Dia tidak segan-segan untuk menegur Petrus. Kalau engkau seorang Yahudi hidup secara najis, bagaimana mungkin engkau bisa jadi penginjil? Tidak mungkin. Kalau Paulus tidak tegur Petrus pada waktu itu, kira-kira Petrus bisa selamat? Ini ditulis loh dalam Alkitab. Petrus hidup secara najis, bisa masuk dalam kerajaan surga? Tidak bisa. Jadi jangan sampai kita tersesat. Bahkan ada kelompok satu gereja yang menyatakan sekali selamat tetap selamat. Itu saya nggak tahu roh jahat yang dari mana itu sudah masuk di dalam pikiran mereka. Yang dari Taman Eden saja dia bisa keluarkan. Petrus saja bisa kesandung. Paulus dan Barnabas bisa ribut. Kalau Anda baca di Kisah Para Rasul, pernah terjadi perselisihan yang tajam. Halo, bagaimana dengan gereja Tuhan? Kalau Anda tidak membangun imanmu dengan sungguh-sungguh di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Sekali lagi mohon maaf, saya mengasihi Bapak Ibu. Tidak mungkin Anda bisa selamat. Tidak mungkin. Yang dari Taman Eden saja dia bisa tarik keluar. Bagaimana yang dari luar mau menuju ke Eden yang baru? Tidak mungkin. Sebab itu, pastikan hidupmu. Tuhan Yesus berulang-ulang berkata, aku dan Bapa satu. Aku dan Bapa satu, di mana anak di situ Bapa, di mana Bapa di situ anak. Kita harus penuh dengan Roh Kudus setiap saat. Setiap hari saya katakan kepada Roh Kudus, saya lebih baik mati daripada engkau jauh daripada saya. Hidup menjadi tidak terlalu penting. Ya, hidup menjadi tidak terlalu penting. Setiap hari saya katakan, jangankan Roh Kudus meninggalkan saya, Roh Kudus jauh saja, saya memilih lebih baik mati. Saya tidak main-main, saya katakan kepada Tuhan setiap hari. Kalau Roh Kudus jauh, saya tidak ada pilihan. Saya lebih baik mati. Saya sedang tidak bermain-main dan saya ucapkan serius. Artinya Tuhan, kalau engkau mau saya hidup di dalam dunia ini, hanya satu, tolong jangan pernah jauh. Roh Kudus jangan pernah jauh dari saya. Saya tidak bisa hidup tanpa Roh Kudus. Karena hanya Dialah yang bisa membawa kita kepada kebenaran. Dialah Roh Kudus yang bisa mengajar kita. Dialah terang yang luar biasa sehingga kita bisa mengerti firman. Dialah yang bisa membuat kita melihat iblis di mana-mana. Dialah yang membuat kita bisa mengetahui bahwa iblis itu sangat jahat. Untuk membuat kita bersiap-siap setiap saat. Bersiap-siap. Jangan menjadi orang Kristen yang biasa-biasa. Ya, ingat, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar setiap saat. Anda mengerjakan keselamatan, bukan Pak Dede yang untung, Anda yang untung. Pak Dede melayani dengan sungguh-sungguh, yang untung Pak Dede. Jadi kerjakanlah hidupmu, berpaculah. Hidup ini singkat, waktu ini sangat singkat. Dan ingat, standar kekudusan Tuhan itu sangat tinggi loh. Jangan direndahkan. Ini cuma munafik sedikit saja nih Petrus. Cuma munafik saja itu sudah dapat teguran keras. Kalau kau orang Yahudi hidup secara kafir, cuma munafik loh. Kalau zaman sekarang gereja biar maki-maki orang dianggap biasa. Biar buat dosa dianggap biasa. Biasa itu. Ini cuma munafik saja, itu sudah tidak benar di mata Tuhan. Itu sudah mendapat teguran keras. Kalau sekarang cuma pindah tempat itu wah biasa. Kan Petrus bisa bilang, kan saya sudah dari tadi duduk di situ, gantian dong. Masa di situ terus?
Tapi Petrus tidak bisa menyangkal diri. Karena Roh Kudus hadir dan menegur dia. Dia tidak marah sama Paulus, dia tidak bilang, Lus, sebelum lu jadi rasul, gua udah duluan ya, aku ini senior loh. Dia tidak bilang begitu. Tapi dia tahu, dia sedang dijamah oleh kuasa dosa dan dia perlu bertobat pada saat itu. Mari kita persiapkan diri kita. Banyak menyembah Tuhan, Bapak Ibu. Bagaimana untuk menjadi satu dengan Tuhan? Banyak menyembah Tuhan. Firman Tuhan berkata, jika seorang laki-laki mengikat dirinya kepada perempuan, maka mereka menjadi satu daging. Bagaimana menjadi satu dengan Roh Tuhan? Adalah kita harus hidup di dalam penyembahan. Pada saat kita menyembah, Roh Tuhan akan mengurapi kita. Disitulah kita menjadi satu. Menjadi intim, menjadi satu roh dengan Tuhan. Dan hal yang paling ditunggu oleh Tuhan adalah Anda bisa menyembah. Karena apa? Tuhan berkata, Tuhan bertata di atas pujian. Ya, mau menghadirkan Tuhan bukan karena dompet Anda tebal. Tuhan tidak tertarik yang begitu. Enggak. Biar Anda punya dompet gini tebalnya, Tuhan enggak tertarik. Kalau pendeta mungkin. Maaf ya, saya juga pendeta. Ini saya cerita pendeta yang di mana-mana. Ya. Kalau Pak Dede kemarin saya sudah bicara, ini orang luar biasa, dia punya cinta Tuhan dan dia benar-benar memikirkan jiwa-jiwa. Pokoknya kalau sudah buka tempat ibadah, harus terus, tidak boleh berhenti. Tuhan tidak tertarik dengan hal-hal lahiriah. Banyak orang Kristen melekat sekali dengan dompetnya. Di mana hartamu berada, di situ hatimu. Melekat betul. Kalau giliran cari persembahan, dia cari yang paling nolnya paling sedikit. Ya, itu karena melekat dengan dompet. Ingat, Tuhan tidak tertarik dengan dompet. Ya, Tuhan juga tidak tertarik karena Anda naik mobil yang harganya miliaran, enggak. Karena mobil mewah, Tuhan mau duduk di situ menyertai, enggak. Kalau manusia tertarik yang begituan. Tuhan tertarik dengan hati yang menyembah. Tuhan bertata di atas pujian. Tuhan tidak tertarik juga dengan wajah yang tampan dan cantik, enggak. Itu yang tertarik cuma lawan jenis. Enggak, Tuhan enggak tertarik. Biar hidungmu mancung ke dalam, kalau Anda menyembah, Tuhan cari itu rohmu. Karena dia bisa intim dengan rohmu. Ya. Tuhan tidak tertarik juga dengan yang rambut tebal. Mau rambut juga sudah nggak ada pun Tuhan tertarik kalau Anda menyembah Tuhan. Bangunlah, berikanlah dia prioritas terbesar di dalam hidupmu. Tuhan mengerjakan keselamatan kita dengan mengorbankan segala-galanya demi supaya kita bisa selamat dan pulang ke surga. Bagaimana mungkin kita harus bermain-main dengan keselamatan ini? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.